Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ini saya mau balik lagi ke pembelajaran ketika ditipu tadi ya Kobas ya. Karena kan namanya dunia usaha, pasti semua orang mungkin pernah mengalami rasanya ya ditipu. Itu kan teman sendiri Kobas. Kobas sudah kenal, udah tahu dari lama ya kan. Kenapa bisa sampai kecolongan? Kan sudah tahu sebenarnya. Jadi itu teman SMP. Udah 15 tahun nggak ketemu. Suatu hari dia telepon teman saya di Jember, dia telepon ke saya. Jadi waktu itu saya masih buka, ada warnet di bawahnya. Tahun 2014 masih warnet di bawahnya ya. Jadi waktu saya ditelepon, Bas saya lagi susah ini, saya butuh duit untuk beli susu. Saya tanya istri saya bilang, wah temenmu nggak bener nih, masa beli susu aja nggak bisa. Tapi waktu itu saya merasa ini teman baik saya waktu SMP. Akhirnya omongan istri saya nggak dengerin. Saya beliin saya transfer kalau nggak salah 5 juta untuk beli susu. Nah, suatu hari dia telepon lagi, Bas bisa nggak gue kerja nih? Gue nggak ada kerjaan ini. Ya namanya temen, akhirnya saya oke aja saya bawa ke Jakarta sebagai tukang masak warnet saya. Dia bisa masak waktu itu. Karena sering ngobrol, sering ketemu, Bas kelihatannya kalau gue jadi tukang masak ini nggak cukup nih. Bisa nggak gue jadi kerjaan lainnya? Akhirnya saya jadiin sales. Itu yang kesalahan saya dari awal. Dari sales terus saya ajak semua keluarganya ke Jakarta. Saya siapin kos-kosan. Saya yang bayarin semua. Karena teman waktu itu teman SMP, teman kecil. Tapi saya nggak nyangka 15 tahun itu bisa merubah seseorang gitu. Iya. Dan awalnya pun kerjanya baik kan? Sebelumnya kan kerjanya bagus. Sales. Yang pertama kali dia sempat nipu. Gimana caranya? Tapi jadi caranya gini, jadi kalau di tempat saya kan sales nih. Jualan ke customer. Dia kan dapat PO kan? Iya. Nah, waktu PO, dia waktu kirim barang, itu ada 2 cara, kirim barang. Jadi dia palsuin DO-nya di stempelnya. Karena kan dia sendiri, andai kan barang itu dia jual, seolah-olah customer itu terima barangnya. Makanya sales sekarang nggak boleh kirim barang di tempat saya. Iya. Jadi ternyata barangnya itu dijual di pasar rumput waktu itu. Nah, jadi waktu udah barang kan bikin invoice itu orang saya. Nah, yang bikin invoice itu sama dia dicegat. Bos tenang aja bos, ini orangnya udah bayar nih. Jadi dia muterin duit saya aja nih, nanti ini uangnya dibayar. Nah kesalahan waktu itu finance saya nggak langsung touch ke customer. Karena waktu itu dia selalu bilang jangan ditelepon customernya, customer kalau ditelepon finance marah. Dan saya sama dia saking percayanya, ya udah nggak usah telepon deh. Jadi setiap kali mau nagih, dia dari duit yang jual ini diputar lagi sama dia. Dan setiap itu jadi stempelnya palsu semua. Dan barang itu dijual sama dia. Setiap kali ada invoice, orang saya ini dikasih duit. Udah nanti aja yang penting yang ini bayar berapa sih? Nah, orang finance kan yang penting ada pembayaran, udah aman pikir. Padahal itu duit itu diputar dari sini. Jadi dia muter terus duit itu. Kapan pertama kali Kobas tahu tentang hal itu dan pada gimana waktu ketahuannya? saya pulang dari luar negeri. Saya waktu pulang saya cari dia kok dia nggak ada. Saya jadi waktu saya pulang dari luar negeri dia udah kabur. Terus tanyain kenapa? Nah, baru anak buah mulai cerita nih Kobas, ini kok ternyata sekarang ini ada finance ke situ, ternyata ini nggak pernah terima barangnya. Nah, dari itu saya mulai curiga. Nah, makanya itu saya selalu ngomong, sales cuma boleh jualan, tidak boleh kirim barang, tidak boleh nagih. Dan itu harus orang yang lain semua. Itu. Berarti pada saat itu mungkin temannya Kobas udah merasa ya bahwa ini kayaknya bakalan ketahuan, makanya dia kabur. Ya karena udah mentok mungkin, duitnya udah nggak bisa muter lagi, itu pasti ada saat mentok kan. Duit ini kan dipakai untuk happy-happy ya kan. Ini udah nggak ada lagi duit untuk bayar yang tagihan itu. Nah, pas saat itu juga mungkin waktu saya di luar negeri itu finance saya telepon ke, saya nggak pernah, ini kok beli barangnya. Jadi dia palsuin semua ternyata PO-nya. Terus waktu kita kejar dia di kos-kosan itu beda cuma 5 jam udah kabur. Itu stempel banyak banget dia udah memang profesional kelihatannya. Emang udah niatnya, udah direncanakan berarti ya. Dan dia memang jago banget sih, memang dari niat. Terus terakhir dia buron kan, saya laporin polisi. Di tempat lain juga sama, menipu juga. Orangnya yang itu saya masukin waktu itu itu orangnya telepon saya, Pak Bas kenal Wayan ya. Dan saya udah telepon papa mamanya juga, tapi saya udah maafin lah. Papa mamanya juga udah minta maaf sama saya. Teman baik saya juga tahu papa mama dia, jadi makanya saya heran. Adiknya juga tahu, sepupunya teman saya juga, tapi kok heran kenapa saya berbuat baik kok dibalas seperti itu gitu. Iya. Itu yang bikin kesel aja. Lalu sekarang gimana nih? Jadi percaya lagi nggak sama orang? Kalau misalnya ada orang yang minta bantuan, tolong dong saya butuh untuk beli susu anak saya, untuk keluarga saya.
Kalau kemarin, kalau saya tetap kasih sesuai batasannya. Jadi kalau kemarin semenjak jadi selebgram, terus banyak minta duit, awalnya saya bantu. Tapi terakhir, waduh kok tambah lama tambah banyak. Akhirnya saya bantu, selanjutnya untuk bantuan pribadi saya nggak bisa. Tapi kalau untuk yayasan, panti asuhan tetap saya bantu. Karena terlalu banyak yang kita punya keterbatasan kan, Miss. Jadi nggak mungkin kita bisa bantu semua. Kalau ada beberapa temen yang saya kenal di Instagram, itu malah menurut saya bagus. Kobas, saya ada produk ini, kalau Kobas berminat, boleh nih beli. Jadi saya malah jadi respect gitu. Oh, lu punya produk ini, tapi karena lagi ini saya beli aja seikhlasnya, misalnya berapa baju, berapa itu. Tapi kan berarti dia masih usaha gitu, daripada langsung minta duit gitu. Tapi ada momen-momen selain ditipu, tadi Kobas juga sempat bilang depresi. Depresi. Terus kemarin barusan kita juga, saya sebelum pandemi juga karyawan nipu juga lagi. Oh, ditipu lagi? Gimana? Kenapa? Apa yang terjadi? Kan kalau saya kan bikin SOP lagi tuh, sales tidak boleh ke gudang. Tapi mungkin karena ada pergantian orang, apa kan nggak teliti, sales itu ke gudang ambil barang. Dan sales itu nipu juga. Tapi sekarang kita laporin polisi juga. Sempat juga misalnya salah harga, ikut tender ternyata salah masukin harga. Sampai rugi kemarin 500 juta. Ya kan? Ya banyak lah. Oke, kita mau nanya beberapa questions ke Kobas. Tapi ini harus dijawab cepat Kobas. Oke, ini adalah pilihan ya. Pertanyaan pertama, kemeja atau kaos? Kaos. Tapi sekarang pakai kemeja. Karena undangan TV. Saya biasa pakai kaos, di kantor pakai kaos. Iya. Gitu ya. Jadi sungkan kalau pakai kaos saya jadi. Dompet atau handphone? Dompet. Kenapa? Karena lagi belajar mau nggak pegang gadget. Walaupun raja IT loh, masa raja IT berusaha nggak megang gadget? Karena saya lagi bikin tagar kemarin, Miss. Hari Minggu no gadget. Karena kalau gadget ini kemana aja, ke WC saya pusing. Terakhir, YouTube atau Instagram? YouTube. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena kalau Instagram nggak menghasilkan, kalau YouTube menghasilkan. Oh iya. Berapa nih penghasilan yang dihasilkan oleh YouTube? Lumayan loh, ini udah jutaan subscribernya. Oh kalau kemarin sempet ratusan juta. Ratusan juta tuh per bulan. Per bulan? Wow. Tapi kan sebenarnya awalnya dari Instagram ya, Kobas ya. Dan itu juga sesuatu hal yang sebenarnya nggak direncanakan. Ternyata dari Instagram followersnya meningkat dan akhirnya ke YouTube pun saya dengar 1 juta subscriber dalam waktu 4 bulan. Gimana tuh caranya? Collab dengan momen-momen tertentu itu. Tapi kalau secara organik susah ya, cuma karena saya nih hoki aja tadi. Collab dengan Pilar dan Lesti, jadi langsung. Ini kalau dari tadi saya perhatiin ya, Kobas tuh selalu bilang saya hoki, saya beruntung. Padahal kan kalau saya percaya bahwa keberuntungan itu bukan hanya sesuatu yang tiba-tiba turun mendadak dapat kan. Kalau menurut Kobas sendiri sebenarnya hoki itu apa sih? Jadi kalau menurut saya nih ya, hoki itu maksudnya kalau kita selaras dengan alam semesta. Makanya sekarang ini kan hidup saya menurut saya ya, misi sudah cukup. Kita mau lebih kaya lagi, lebih kaya nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita spiritual, saya kan sekarang mulai doa lagi tiap hari, terus meditasi tiap malam, itu semakin dekat dengan Tuhan gitu. Jadi alam semesta itu semakin mendukung. Nah kalau alam semesta mendukung berarti segala masalah-masalah itu lebih gampang dipecahin, berarti kan hoki. Yang saya maksud hoki itu adalah kita lebih diminimalis sama masalah, terus kerjaan lebih gampang, hidup lebih tenang, ya toh, terus lebih dekat dengan Tuhan, rezeki pasti lancar, itu aja. Resep sukses untuk anak-anak muda? Totalitas. Jadi kalau ngerjain sesuatu harus satu fokus. Karena saya banyak menemuin anak-anak muda sekarang baru bisnis F&B, udah mau bisnis fashion, bisnis A, B, C, D. Terus kapan suksesnya? Tapi kalau kita fokus satu, jadi nomor satu minimal bikin bisnis yang 3 besar. Baru nanti kalau kamu mau bisnis lainnya oke, tapi fokus dulu 1 sampai besar itu. Totalitas sampai tanpa batas. Totalitas tanpa batas. Oke, ini hanya salah satu resep dari begitu banyak resep yang yang ditulis di bukunya ya. Judul bukunya Yang Muda Yang Kaya. Oke. Itu ada hal menarik juga tuh yang saya tahu, bahwa ternyata judul asli awalnya harusnya bukan Yang Muda Yang Kaya, tapi Bengispreneurship. Bengispreneurship. Jadi bengis itu kan kejam, Miss. Iya. Tapi yang tadi saya bilang, kejam atau totalitas pada diri sendiri. Oke. Kita harus bengis, kalau ngerjain sesuatu harus bengis, nggak bisa setengah-setengah. Oke. Sekejam apa sih Kobas terhadap diri sendiri? Kalau tender gitu bisa pulang jam 4 pagi. Kalau sebelum ada karyawan saya naik sepeda motor sendiri. Hujan-hujanan saya lakonin sama, makanya anak buah saya yang 2 itu masih ikut sama saya, tahu banget saya. Kalau
Kalau kerja mungkin yang ikut saya pasti tahu. Berapa orang yang di tempat saya dari office boy, sukses juga, dari sopir sekarang jadi sales, bisa beli mobil sendiri, banyak di tempat saya ada, lumayan. Karena kalau saya bilang kalau kerjanya cuma setengah-setengah, ngapain? Kamu kerja sama saya juga dari awal cuma staf biasa, gimana kamu sekarang naik level juga? Gitu. Nanti saya punya mobil, kamu masih belum punya mobil, malu dong. Gitu. Harus bertumbuh bersama ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah khusus datang ke sini pakai kemeja. Sukses terus buat Raja IT. Makasih. Yes, dan sehat selalu pastinya. Makasih banget undangannya juga buat teman-teman semua. Sama-sama. Dan memang sukses itu nggak hanya butuh ide untuk berkreasi, tapi juga butuh kesungguhan untuk beraksi. Apapun industrinya, tantangan selalu ada. Bisa aja kita dikecewakan oleh orang yang kita bantu, bisa aja bisnis kita juga jadi nggak menentu, tapi yang paling penting jangan biarkan diri Anda depresi, jangan sampai Anda berhenti. Perbanyak ilmu, perbanyak informasi, luaskan pergaulan dan juga melek teknologi. Hari ini bukanlah saatnya untuk banyak alasan, tapi hari ini saatnya kita beraksi dan terus cari jalan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.